Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel Dragon yang mengupas tentang mengembangkan konten atau channel. Bagaimana suatu channel ini bisa berkembang, diantaranya yaitu mendapatkan rekomendasi ya. Tentu rekomendasi ini banyak dicari oleh suatu konten kreator. Seperti halnya kita di suatu organisasi birokrasi ya. Kalau urusan birokrasi itu tanpa rekomendasi tentu tidak akan berjalan mulus. Tapi kalau suatu organisasi dapat rekomendasi baik itu dari atasan, pemerintah, bahwa ajuan proposal atau ajuan lamaran kerja ya, atau ajuan proyek ya, kalau kita mendapatkan suatu rekomendasi tentu berjalan dengan lancar ya. Itu kalau kita di lapangan. Di YouTube juga sama, seorang konten kreator ini akan mendapatkan suatu rekomendasi. Begitu keluar konten yang mengupload konten, kita akan mendapatkan rekomendasi ya. Tentu rekomendasi ini ada dalam, kalau kita lihat di dalam YouTube Studio, di data statistik ya, itu presentasinya ada ya di sana itu ya. Ada persentasenya, ada yang 20, 30, 50 sampai 100 atau 99% ya, tergantung dari suatu kualitas dari konten itu tersebut. Rekomendasi YouTube adalah suatu bantuan kepada konten agar bisa tampil di beranda atau di notifikasi tanpa batas, selalu muncul di beranda, sehingga viewer dengan mudah untuk menonton ya, walaupun viewer tersebut belum subscribe ya. Jadi sifatnya rekomendasi, kalau udah konten itu direkomendasi, semua viewer bisa melihat. Yaitu ya pengertian dari rekomendasi YouTube. Rekomendasi YouTube juga merupakan fasilitas bagi seorang konten kreator, kalau di Indonesia itu YouTuber ya, agar bisa berkembang. Tentu dari tahap demi tahap ya. Kalau kita sebagai pemula baru punya 1, 3, 4, 5, 10 ya, masih sedikit kontennya, tentu rekomendasinya akan dipertimbangkan ya. Tapi kalau konten tersebut sudah cukup, juga kualitas dari kontennya ya, baik dari judul, baik itu dari tampilan ya, thumbnail ya. Thumbnail ini sebetulnya, thumbnail itu layar muka ya, begitu muncul ada foto ya, foto mewakili dari isi video tersebut ya, untuk promosi kepada viewer ya. Tapi yang lebih utamanya itu kata yang terkait ya, kata yang terkait dengan algoritma ya, itu menjadikan
acuan ya konten tersebut direkomendasi. Apa syarat-syarat dari rekomendasi ya? Di antaranya konten memenuhi aturan YouTube ya. Karena di YouTube ini ada aturan tersendiri ya, samalah dengan aplikasi-aplikasi yang lain. YouTube mempunyai peraturan. Jangan mengirimkan konten kekerasan ya, terus sara, mendiskreditkan suatu suku atau sifatnya memecah belah atau berbau seksual dan sebagainya ya. Jadi kita harus memenuhi aturan yang tertera oleh YouTube ya, agar konten kita ini bisa banyak penontonnya atau direkomendasi. Terus yang kedua apa? Konten kita tidak melakukan pelanggaran ya. Tidak melakukan suatu pelanggaran tadi yang disampaikan ya. Jadi tidak berbau sara ya, mendiskreditkan suatu suku, bangsa, agama ya, sifatnya memecah belah. Terus konten yang ketiga itu syaratnya tuh konten terkait ya dengan keyword ya, terutama di judul ya. Nah, jadi kata atau kalimat terkait dengan kunci kata ya, judulnya itu terkait kata kunci atau keyword ya. Jadi sifatnya kalau kita ingin apakah judul kita ini bisa terkait dengan keyword atau kunci kata ya, kita bisa melihat di dalam searching atau pencarian di YouTube atau di Google. Contoh bagaimana cara meningkatkan jumlah subscribe ya, coba di searching di Google apa yang tertera di dalam pencarian tersebut, akan timbul di sana banyak kata-kata ya, kalimat ya. Jadi di sana diantaranya kunci kata ya. Atau kita bisa dalam pencarian YouTube ya, nanti begitu kita mencari kalimat atau judul yang kita inginkan akan keluar banyak sekali judul-judulnya, itu akan terkait keyword ya atau kata kunci ya. Menyikapinya, kita kalau membuat suatu konten, judulnya itu jangan terlalu jauh dari judul yang sudah ada atau channel-channel yang besar, tinggal kita nambah-nambahkan gitu ya, syarat untuk direkomendasi oleh YouTube ya. Jadi terkait dengan keyword atau kata kunci. Terus yang keempat, syarat konten kita ini bisa direkomendasi yaitu judul ya, judul konten tersebut familiar ya, familiar atau pilar ya, yang sedang hot-hotnya ini ya. Contoh suatu bangunan di suatu wilayah ini lagi digemari oleh masyarakat, dan masyarakat tersebut baik di daerah tersebut maupun daerah lain ingin mengetahui ya tempat tersebut. Contoh Masjid Al-Jabar Bandung ya, itu otomatis ya
netizen, masyarakat mencari pengetahuan itu ya seputar Masjid Al-Jabar tersebut ya. Kembangkan saja di daerah Anda, pasti ada suatu tempat ya atau berita yang lagi hotnya atau bencana ya, terjadi bencana banjir ya. Nah, terjadi banjir diakibatkan luapan lahar dingin di Gunung Semeru contohnya ya. Itu otomatis lagi hot-hotnya ya. Itu ya kunci syarat ingin direkomendasi ya, dibarengin dengan thumbnail yang bagus, juga deskripsinya ya, nah hashtagnya juga gitu ya. Kalau kita pingin channel kita terrekomendasi ya. Baik, terus yang kelima yaitu kita ulangi lagi, yaitu masih terulang-ulangan seperti tadi, yaitu kata kunci terkait ya, karena ini underline atau garis bawah bahwa kata kunci ini judul, deskripsi harus terkait ya, terkait yaitu keyword atau kata kunci ya. Jadi jangan asal bikin judul ya, makanya sebelum kita membuat judul, pikir-pikir dulu, terus kita cari referensi ya di pencarian YouTube maupun Google ya. Itu ya perlu diperhatikan itu ya. Jadi kata kunci itu atau judul, kata-kata judulnya itu ya, kita jiplak aja, copy paste, kita kembangkan ya, contoh seperti tadi Masjid Al-Jabar Kota Bandung yang mempesona contoh, atau ramai dikunjungi, tambahin aja, kita mengembangkan diri ya untuk mengembangkan kalimat tersebut ya. Jadi jangan copy paste utuh gitu ya. Oke. Rekomendasi juga bisa melibatkan orang lain ya. Bisa melibatkan orang lain, pihak ketiga ya. Pihak kedua atau pihak ketiga. Yang penting jangan dari kita sendiri ya. Jangan dari kita sendiri kita men-share terlalu banyak ya link-link konten kita. Tapi kalau orang lain ya, orang kedua, orang ketiga, oh ini bagus nih, video ini bagus ya untuk pendidikan ya, pendidikan, pengetahuan, penambahan kehidupan sehari-hari ya, terus kita share ya ke orang lain. Yang banyak sekarang di TikTok dan di short video yaitu entertainmentnya, hiburannya, pranknya gitu kan, itu bisa ya gitu melalui orang kedua, orang ketiga ya. Apabila pun punya tim ya, tapi dengan syarat jangan kita sendiri, tapi orang kedua, orang ketiga, orang keempat itu yang men-share ke seluruh netizen ya. Itu jadi syarat dari konten yang terrekomendasi ya. Oke. Yang akan merusak rekomendasi YouTube ya. Ada channel yang sudah bertahun-tahun tidak berkembang ya, sampai 5 tahun tetap aja nggak berkembang ya, penontonnya sepi ya, dikit, subscribe dikit ya, nggak berkembang ya. Sedangkan yang namanya lambang logo dari kalau kita lihat dari monetasi itu ada, kalau kita pijit itu ada, kalau kita melihat berapa subscribe, berapa jam tayang, itu ada logo
bunga ya, tanaman yang disiram ya. Nah, ini menandakan bahwa kita ini bagaimana sih merawat YouTube ini ya, merawat channel YouTube kita ya. Jadi tidak bisa ditinggal tidur, atau sebaliknya terlalu over karena pingin cepat hingga kita nonton sendiri atau melakukan support show atau ikut suatu grup banyak, grup konten kreator, menambah jam tayang, menambah subscribe, tidak hanya 1 sampai 1, 5, 10 sampai 20 sampai 50, banyak, ada yang no view dan sebagainya. Itu racun ya, nggak ada dampak untuk perkembangan channel tersebut ya. Jalan di tempat saja gitu ya, itu yang merusak ya, merusak rekomendasi YouTube ya. Cuman jalan di tempat saja, segitu-gitu aja. Kalau kita maksimal 2000 ya udah 2000, tapi kalau yang secara alami ini bisa ditonton miliaran penonton gitu ya. Bisa triliun juga bisa, karena ya itulah, karena udah terekomendasi YouTube ya. Karena udah mempercayai bahwa konten tersebut bagus untuk netizen ya. Selain sudah terkait oleh algoritma, juga yang dibutuhkan oleh viewer ya, hot news ya. Nah, itu tidak hanya tutorial saja, edukasi saja, juga entertainment ya. Nah, banyak sekali ya, bagaimana sekarang dancing prank ya, terus yang disukai sifatnya menghibur, banyak sekali ya, kayak game ya. Banyak kembangkan ya kalau seperti game ya. Kalau ingin lebih tertarik lagi, di rekayasa lagi ya, jangan ngejiplak copy paste rekam aja. Jadi ada pemandu ya, juru bicaranya ya, walaupun kecil ya di samping video itu tuh, apalagi dengan nada bicara yang bersemangat ya, itu akan menarik ya buat viewer ya. Demikian ya video dari Abah, mudah-mudahan bermanfaat, bisa diterapkan di channel Anda. Tetap berjuang dan tetap semangat, jangan putus asa, terus gali pengetahuan. Yang baru merapat, subscribe agar dapat notifikasi tutorial dari Dragon Channel. Ya, sama, jumpa lagi di kemudian hari. Tetap semangat.